Nah begini, jenazah COVID ini awalnya beta juga grogi ombo, namanya ini banyak ini. Jadi tapi beta tanya dokter, dia bilang beta bisa urus seperti begini dengan cara seperti apa? Dokter bilang jenazah COVID urus saja seperti biasa. Yang penting kita menggunakan pelindung diri. Jenazah COVID ini tidak menyerikan juga. Jadi intinya kita kerja di ikhlas otomatis ikhlas otomatis penyakit ini susah mbok. Yang penting kotong kerja di ikhlas pasti don jaga sang kotong juga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Om Boban Channel dalam acara Om Boban bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Kalau kamu anggap dirimu abadi, kamu salah telak. Itulah yang Om Boban dapatkan dari berbagi cerita dengan seorang sahabat, Taufik Hasan, atau lebih dikenal dengan Opik Slang. Dia adalah seorang mantan anak jalanan. Di zamannya dia dikenal dengan si bolang karena suka berkeliling kampung, bergaul dari kampung ke kampung. Dia juga seorang mantan juara tinju profesional Asian Boxing Championship, dan sekarang dia berprofesi sebagai petugas kamar jenazah yang mengurusi dan memandikan jenazah di salah satu rumah sakit di Kota Kupang. Dari profesinya tersebut, dia kerjakan dengan nilai-nilai dan keyakinan seperti tulus, ikhlas, dan tanpa pamrih. Dia juga tergabung dalam gugus tugas COVID-19, di mana dia juga mengurusi dan memandikan jenazah COVID-19. Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan terus dalam Om Boban Channel. Like, comment, share, dan subscribe Om Boban perlukan, karena tapaleu ukur jalan ju ada gunanya. Assalamualaikum Om Boban. Assalamualaikum Om Boban. Siap. Terima kasih suka si Om Boban waktu. Ini berjanji dapat off ini hari. Siap, dapat off ini hari Om Boban. Kan HP harus hidup terus. Jadi terima kasih. Memang harus hidup terus karena on call toh? Ya, on call. Nah, Opik. Siap. Di Om Boban Channel ini ada satu acara Om Boban bersulang, bercerita sesuatu ala Kupang. Siap Om Boban, siap. Dan terima kasih sudah jadi narasumber untuk kotong berbagi cerita di Om Boban Channel. Siap Om Boban, siap. Kabar ke mana? Bahaya nih. Ada bahaya, makanya suruh datang. Ini kan begini. Ya Om Boban, ya. Ini juga mau omong juga mantan anak ukuran. Siap. Tahun berapa? Beta tahun 97 Om Boban. 97 tahun 2002 hijrah dari Opura. Asli? Beta asli orang Kampung Solo. Kampung Solo. Iya. Tapi kan
Memang si bolang lah. Si bolang. Begitu. Jadi sempat tempur juga minta maaf ini kau mau omong kasus terlalu banyak. Jadi tapi kan secara hukum kan suka daluarsa. Suka daluarsa. Begitu. Siap, Om Boban. Nah, kita mau tanya untuk pertanyaan pembuka nih. Siap. Terlibat di Waypura tuh kemana sampai bisa terlibat? Kalau terlibat di Waypura nih awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba ini begini. Beta punya teman itu nama Syukur. Jadi Syukur itu sekolah di Kampung Solor waktu itu. Jadi waktu itu Syukur bilang satu kali nanti main di Waypura dulu. Iya. Jadi beta bilang begini, oke, kalau kawan ajak beta PPW, beta bisa pisah diri. Jadi sudah. Awalnya masuk Waypura, beta masih canggung. Iya. Dalam artian masuk orang kampung nih nah. Jadi Syukur bilang bikin biasa oh ini lu masuk di ini kampung juga sama dengan lu bem keluarga juga. Jadi mungkin orang juga mau apa sambaran selalu. Jadi sudah dari situ beta di Waypura mulai bergaul sudah. Masuk dunia persilatan Waypura. Jadi beta awal bergaul itu dengan Om Nando ini. Iya. Di Om Nando, habis itu dari Om Nando mulai akrab dengan Om Tivo. Dia Om Tivo dan Pak Mel dong. Pokoknya Pak Mel Atok ini. Abah Lotar sekarang sudah di Surabaya. Jakarta. Dari situ sudah beta mulai bergabung dengan dong. Sudah bikin Waypura sama ke rumah sendiri begitu. Pokoknya habis jam sekolah lari ke Waypura. Habis itu jam sore besok kembali ke Solo begitu. 10 tahun. Jadi Waypura itu sama ke rumah sendiri. Baru karakter terbentuk dari situ. Kalau ini apa tempur dunia persilatan. Zaman kotong pembahasa dulu. Nah, Abah Opik ini yang menarik, Om Boban yang menarik satunya ini. Iya. Abah Opik ini kan petugas kamar jenazah rumah sakit Eskaleri kan. Siap. Pertanyaan yang besar, kenapa mau? Orang awamnya, orang awam ini kan, ini maaf ini jenazah orang mati ini adalah hal yang kemana sebagian orang awam kan begitu. Iya. Kenapa mau gitu? Karena panggilan. Jadi awalnya beta masuk kamar jenazah ini dari pimpinan. Pimpinan waktu itu sudah menanyakan bahwa ya lain-lain tidak mau. Jadi pimpinan tanya beta, siapa? Tahun berapa nih, Abah Opik? Tahun itu 2012 sudah. Ya. 2012 itu. Jadi pimpinan tanya siapa yang mau di kamar jenazah? Nah, beta langsung angkat tangan, dia bilang saya mau di kamar jenazah. Dari situ sudah. Akhirnya pimpinan ini serahkan mandat kepada beta. Jadi waktu itu beta dua kepercayaan. Waktu itu beta masih satpam. Sekaligus gandeng dengan kamar jenazah itu. Dari situ kita jalankan tugas sebagai kamar jenazah dengan security sekaligus. Tapi berjalan dengan baik lah. Siap. Jadi ini kan petugas kamar jenazah. Om Opik cerita pengalaman dulu. Ada pengalaman yang maksudnya yang pengalaman yang unik lah dalam Om Opik profesi ini. Karena pengalaman apa? Pengalaman di kamar jenazah ini, bahwa kamar jenazah itu menyeramkan ada, membantu ada. Jadi di kamar jenazah itu bukan hal yang istilahnya harus ditakuti. Soalnya perlu ditakuti di kamar jenazah sebenarnya. Kamar jenazah tuh orang dulu baru di kamar jenazah. Orang pilihan dulu baru bisa di kamar jenazah. Maksudnya semua? Tidak semua, Om Bo. Jadi kalau sudah dikasih kepercayaan, maksudnya di kamar jenazah, kita harus menikmati. Dan itu kita harus buat yang terbaik, Om Bo. Karena ini kan tadi yang beta dengan Abah Opik bercerita ini, kan bukan sekedar cuman profesi. Bukan profesi. Dari sini dulu, dari hati dulu. Nilai atau mau? Iya. Siap, Om Bo.
cara mengurus jenazahnya itu. Kalau Abah Opik, kota omonglah prosedur. Kalau prosedurnya ke mana? Oke, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ini saya buat sama. Dalam artian bahwa jenazah semua itu harus dimandikan tanpa terkecuali, harus dimandikan. Bentuk penghormatan terakhir terhadap jenazah ini. Jadi jenazah itu keluarga sudah serahkan kepada kita, berarti kita harus buat yang terbaik. Jadi jenazah setelah dia dari rumah sakit ke rumah itu, jenazah sudah bersih, wangi, baiklah, maksudnya baiklah, sempurnalah. Lebih spesifik lagi Abah Opik. Maaf yang tadi Abah Opik cerita tuh. Siap. Ada bukan protap yang Om Boban pun penafsiran itu, tapi nilai itu seperti ini yang tadi Abah Opik cerita tuh bahwa maaf kalau Mbak omong di sini bahwa jenazah ini keluar dia punya tinjanya itu ke mana? Karena memang semua jenazah itu memang harus keluar. Karena jenazah itu kalau saat kita angkat, kalau kita angkat salah, otomatis tinjanya pasti akan jatuh. Nah itu kita harus jaga itu supaya jenazahnya itu jangan orang omong bawain jenazah seperti ini, jenazah soleh baik. Jadi kita harus jaga itu, Om Bo. Kita harus jaga itu jenazah. Kita harus buat yang terbaik lah. Nilainya itu. Nilai dalam diri. Iya, jadi jenazah itu keluarga sudah serahkan ke kita. Dalam artian sudah pulang ke rumah tuh keluarga puas lah bahwa jenazahnya tuh bagus. Karena semua jenazah itu kalau ada orang itu mau angkat jenazah itu tidak semua berani. Ya Tombo, tidak semua orang berani. Nah kalau angkatnya sonde benar, otomatis pasti tenda bagian belakang, otomatis tinja pasti jatuh. Karena setiap jenazah itu dia hembuskan nafas terakhir pasti akan itu keluar. Nah berikutnya begini Abah Opik. Kan kebetulan Abah Opik ini Muslim. Siap. Memang ada kan yang Om Boban tahu, ada beda antara saudara Nasrani dan saudara Muslim beda. Ya. Nah, kalau di kota saudara Muslim ke mana atau di pun apa? Sama, tetap di saudara Muslim kita mandikan, kita kafani. Iya. Kafani maksudnya Om Boban tanya. Kafani ke mana? Pokoknya kafani itu ada. Tekniknya kita harus tahu, dan itu doa-doa juga harus tahu begitu. Dan yang syukurnya saudara-saudara kita yang Kristiani ini saya urus ya seperti Muslim juga, kasih bersih seperti begitu. Tetap harus menggunakan air, kasih keluar tinjanya, tetap harus rapi. Jadi kita pengurusannya harus sama, soalnya bisa beda-bedakan gitu. Nah ini Abah Opik pernah kejadian Abah Opik minta maaf, tangani jenazah yang minta maaf sana itu lagi, misalnya kecelakaan pembunuhan. Itu pernah itu bukan pernah lagi, sering misalnya tabrakan, ya otomatis tabrakan kita harus reparasi, istilahnya kita kasih rapi lagi, kita harus buat rapi lagi. Jadi keluarga tuh bukan lihat dia punya sisi dia hancurnya, tapi dia lihat sisinya sudah rapi, sudah terima dalam keadaan rapi. Jadi kalau misalnya dia mungkin sana lengkap di sini, kita jahit, kita kasih rapi, bagus. Mungkin dia punya ini yang kurang utuh, kita kasih utuh lagi. Biar keluarga juga jangan bersedih terlalu jauh lah, berpikir yang lebih jauh, kan kesian toh. Jadi kita harus buat jenazah itu rapi, walaupun dihancur-hancur. Nah Abah Opik, pengalaman pertama yang ini. Iya. Om Boban pun info ada komplain dari Metua yang di memang betul Om Boban. Awal waktu beta minta untuk di kamar jenazah, dan itu beta punya pimpinan Ibu Marsiana Halek itu dengan Pak Andreas Wuli itu sudah tunjuk bahwa kamu yang di kamar jenazah. Saya punya istri itu orang pertama yang menolak. Dia bilang kalau kamu di kamar jenazah jangan tidur di rumah. Tidur di mana kok? Jadi
dari situ beta bilang, wah ini ancaman nih. Nah beta sekarang mau kerja mulia, maksudnya mau kerja mau bantu orang, mau bantu orang. Baru terakhir ada penolakan dari beta tua. Nah beta harus bikin karmana. Jadi tiap hari itu beta kerja hanya bujuk saja, bujuk tua nih, super. Pokoknya penjelasan mengenai agama sudahlah. Iya. Bahwa apa namanya, tidak semua orang yang bisa urus jenazah. Dan apalagi kita dipercayakan. Dan kalau beta urus jenazah, bukan beta saya yang dapat pahala, lu juga, semua ya dalam rumah dapat pahala. Jadi lu pilih, lu mau pilih yang mana. Lama kelamaan beta omong terus, tua paham. Bisa mengerti. Bisa mengerti, jadi sudah. Bismillah sudah bilang. Dia bilang Bismillah sudah. Nah tadi info bercerita. Iya. Abah Opik tangani kemarin tuh, maaf ya, jenazah yang kotong bilang terlantar lah. Oh iya. Yang kecelakaan ya. Ceritanya ke mana, Abah? Awalnya itu jenazah masuk dalam tanda kutip tidak identitas. Iya. Nah tidak ada keluarga, otomatis kita mau urus jenazah. Ini kepolisian yang antar toh. Jadi kita mau urus jenazah ini mesti ada keluarga. Soalnya bisa kotong urus tanpa keluarga. Nah kalau kita urus tanpa keluarga ada apa-apa? Iya. Siapa yang mau bertanggung jawab? Jadi mau kita kasih tinggal dulu di kamar jenazah sampai menunggu sampai keluarga itu datang. Tapi alhamdulillah sorenya keluarga ada yang tahu. Karena mungkin dari kepolisian yang kasih info di grup atau apa, akhirnya ada yang kenal bahwa ini tinggal sini. Makanya keluarga datang. Akhirnya diurus itu syukur. Nah ini yang menarik juga. Iya. Pernah dapat kejadian mistis atau yang seram, begitu ke mana, Kalau kejadian mistis itu kalau mau bilang hampir tiap hari. Dia punya kejadian ke mana? Kejadian ya mungkin foto adudu, tapi ada lalu lalang nih maksudnya ini yang lewat di karena potong kaget lewat begini. Dia sudah gue paling andalan hanya bilang apa, lu jalan nih kalau penjalan sudah. Kalau mau datang minum kopi sama-sama, kau minum. Gitu. Minum sesuatu, kau mau bikin apa lah. Yang penting kau tahu bahwa ada. Itu sah. Kan tempat rumah sakit Eskalerik ini juga kan ngeri. Rumah sakit Eskalerik ini kan agak seram juga. Rumah sakit ya memang saya tidak bisa ceritakan yang ini, Ombo, karena rumah sakit kota ini memang seram, tapi yang bagaimana kotong menyikapi ya. Jadi kotong itu jangan menganggap mereka ini musuh. Oh begitu. Iya, jangan menganggap mereka ini musuh. Jadi dia hidup sama-sama dengan kotong. Yang penting kotong jangan ganggu dong, itu sah. Begitu. Iya. Nah setiap kamar jenazah juga memang ada itu barang, Ombo. Ada namanya hal mistis itu ada. Semua kamar jenazah pasti ada. Tapi itu sudah dari kita sendiri mau menyikapi ini jenazah hal dunia lain itu seperti apa. Nah tadi ini Abah Opi bilang iya, yang kita tangkap dari tadi potong pembaca cerita ini bahwa kerja dengan nilai-nilai keyakinan, salah satunya ikhlas tanpa pamrih. Iya. Itu yang mungkin bisa jadi Abah Opi punya kekuatan, karena maksudnya begini, kayak beta spesifik juga begini. Iya. Kalau kejadian pengalaman pertama begitu urus yang jenazah yang soalnya lengkap, makan juga karena Abah Opi kok. Makan biasa sama, karena memang itu sudah karena sudah jadi kotong makanan tiap hari. Jadi kalau kotong mau jadi sana ada lah, sana rasa bilang mau geli-geli apa lah. Kalau sekarang juga biar orang ada dapet di jalan juga kalau begitu juga itu sana terlalu geli lah. Di kamar jenazah makan di situ. Oh begitu sampai. Makan di situ, mau minum di situ makan. Kan bisa keluar dari kotong standby di situ. Jadi mau pi mana? Kalau ada jenazah masa kotong mau lari ke stand kopi makan dulu sana bisa. Kalau pulang datang ke jenazah orang sana ada lah. Akhirnya sudah jadi terbiasa mau. Jadi sudah bikin biasa. Inilah
semacam apa ya, ada koordinasi atau apa, kayak misalnya dari pihak kepolisian ketemu kecelakaan dong begitu di ini dong, pasti koordinasi dengan kita lah. Pasti dari kepolisian itu pasti tanya bilang, oh ini, kadang langsung kita arahkan bawa ke kita gitu. Dari situ, dari kepolisian itu nanti sudah kasih, maksudnya bukan kasih, udah kirim pasiennya ke kita. Nanti polisi cari data lagi. Cari data lagi. Bahwa ini mungkin domisili di mana begitu. Kita hanya siap untuk melaksanakan tugas saja. Kita jaga mungkin, atau kita mungkin ada luka atau apa, kita jahit, kasih rapi lagi gitu, sambil menunggu keluarga datang. Gitu. Berikutnya Abah Opik ini kan kemarin juga diliput oleh Kompas TV ya. Kompas TV terkait dengan apa? Petugas kamar jenazah satu-satunya di Indonesia yang urus pasien jenazah COVID ya. Nah itu kemana sampai bisa berani begitu nih bos? Karena begini, jenazah COVID ini apa ya? Awalnya beta juga grogi ombo. Namanya ini penyakit ini. Jadi tapi beta tanya dokter. Dia bilang, beta bisa urus seperti begini dengan cara seperti apa? Dokter bilang, jenazah COVID urus saja seperti biasa. Yang penting kita menggunakan pelindung diri. Pasti otomatis kita terhindar. Dan habis setelah kita urus jenazah COVID, kita mandi. Iya tuh, kita mandi bersih-bersih, otomatis terhindar di situ. Nah jenazah COVID ini kan dia pengukuran harus tidak boleh lebih dari 4 jam. Yang tadi baca cerita kayak begini, kan banyak potong orang awam di apa bilang, ada yang apa simpang siur bahwa kosu mati begitu, depung virus kan apa. Tidak. Padahal sebenarnya ke mana? Kumanya kalau mau dibilang itu beta setahu beta virusnya ini dia anggap saja pingsan lah. Setelah 4 jam itu pasti diaktif lagi. Dan yang kedua itu juga kuman di luar kan kita tidak tahu. Iya toh? Kalau kuman di dalam jenazah ya memang kita tahunya itu 4 jamnya itu. Tapi kalau di luar itu yang bahaya. Jadi untuk pengurusan jenazah COVID ini Om Opik langsung sebelum 4 jam Sebelum 4 jam harus penguburan. Sebelum 4 jam tuh harus tim gugus harus langsung bawa untuk penguburan. Ini juga info biar diketong masyarakat tahu. Siap. Iya. Jadi apa namanya? Jenazah COVID ini tidak menyerikan juga. Jadi intinya kita kerja di ikhlas otomatis ikhlas otomatis penyakitnya susah mbok. Yang penting kotong kerja di ikhlas pasti don jaga sang kotong juga dengan protap dengan prokes pelindung diri itu pasti aman. Jadi sone boleh kotong takut bilang nanti kena COVID segala macam. Ya penting kotong jaga diri Nah penghormatan lebih ini begini, penghormatan lebih dengan petugas ke Abah Opik dong. Iya. Kalau bukan Abah Opik dong, siapa yang mau urus? Siapa yang mau urus lah? Iya toh. Nah sekarang begini Ombo. Nah sekarang kotong orang yang maksudnya dipercayakan untuk urus. Lantas kotong sonde urus ini jenazah COVID. Kira-kira kotong berusaha ke sonde. Iya toh Ombo. Jenazah COVID ini tetap kas mandi Ombo. Kas rapi-rapi Ombo. Tetap kas pakai pakaian. Laki-laki kita kas pakai pakaian pakai jas. Wanita tetap kasih mandi, kasih pakai make up juga Ombo. Make up. Jadi kalau bilang jenazah COVID tidak kasih mandi, saya kasih mandi. Tetap kas mandi dan sone kas mandi tetap tertular. Lebih baik kas mandi saya. Iya toh? Sama dia tertularnya sama. Jadi lebih baik kas mandi saya supaya bentuk penghormatan terakhir. Karena itu tanggung jawab Mbok. Petugas di rumah sakit kamar jenazah rumah sakit Eskaleri berapa orang? Hanya sendiri Mbok. Sendiri Mbok. Dan alhamdulillah beta bisa tangani sendirilah. Tuhan masih beri kepercayaan untuk kuat untuk urus ini kamar jenazah. Di seluruh NTT yang setahu beta sendiri. Yang lain tuh perorangan, maksudnya dia ada tim lah. Tapi kalau beta sendiri Mbok.
Nah ini berikutnya begini terkait dengan pengurusan jenazah. Siap. Apa? Kalangan di luar ketemu punya saudara muslim. Siap. Suntik formalin. Oh iya, kalau suntik formalin ini saya ini sukarela, Om. Saya sukarela. Yang penting keluarga hanya menanggung formalin, saya siap suntik. Begitu. Dan apa ya? Keluarga cukup bayar formalin. Tidak perlu harus berlebihan lah. Tujuannya kita nih kasih lah. Iya. Karena orang meninggal ini sekalipun dia orang kaya, Om Bo, tapi untuk persiapan untuk itu sudah ada semua. Jadi kita sebagai kalau kita sebagai petugas kamar jenazah yang dipercayakan, kita harus membantu orang. Ada cerita bahwa Abah Opik ini juga dalam hal ini suntik formalin jenazah ini pakai subsidi silang. Siap. Karena Abah Opik ini juga kan urus jenazah yang kurang mampu. Yang kurang mampu lah. Kalau kurang mampu nih Om Bo, saya gratis. Tapi minta maaf sebelumnya kalau yang mampu ya kita harus. Iya, untuk formalin. Iya, untuk ini. Agar tersedia lah. Ada tersedia biar kita masih bisa bantu orang lagi. Bisa bantu orang yang susah lagi begitu, Om Bo. Tapi kalau orang susah beta tetap gratis, Om Bo. Beta sana pernah bilang harus ini, harus itu. Biasa beta bilang sudah, keluarga tanya bilang berapa, bilang sudah. Tak usah. Begitu. Jadi itu tugas, dan yang bantu dong siapa lagi kalau bukan beta. Kokor mana, Om? Begitu, luar biasa. Ini berikutnya Kotong zaman dong. Ini sampai di zaman ini. Soalnya kan refresh juga kesan apa-apa kan. Siap. Jadi yang Abah Opik dapatkan nih, karakter positif. Karakter positif Kotong bermain di jalan ini apa? Kedewasaan, Om Bo. Kedewasaan. Dewasa tikar mana? Dewasa dalam artian bertanggung jawab dalam Kotong berbuat di jalan ini. Kotong siap untuk bertanggung jawab. Pasti langsung dihukum, Om Bo. Kedewasaan, Om Bo. Karena apa? Kenakalan remaja tuh memang wajar. Hidup di jalan tuh wajar, Om Bo. Dan itu memang beta kalau bilang nakal beta ini si bolang. Keliling, Om Bo. Mau beta kalau mau dibilang besar di Wapura maksudnya beta di Kampung Solor tapi besar dan beta mengenali ilmu jalan. Mengenali ilmu jalan yang hidup keras nih Wapura. Jadi itu sudah. Nah yang menarik nih kan Kotong bajanji, beta dan Abah Opik bajanji kemarin tuh. Siap. Kan Om Boban juga harus belajar. Walaupun Kotong kenal tapi belajar kembali dari berapa banyak tahun soalnya katanya. Puluhan tahun. Iya, puluhan tahun. Jadi yang menarik satu, jelaskan satu-satu. Siap. Itu story dan latar WA tuh. Pertama foto kamar jenazah di apa ya? Di foto profil WA. Iya. Kenapa? Karena memang itu untuk mengingatkan Kotong, Om Bo, bahwa kita ini hidup bukan abadi. Nah itu nanti baru lanjut lagi kedua begini. Ada bahasa, ada judul di situ bahwa kalau kamu anggap kamu abadi, kamu salah telak. Memang benar. Itu dia pun filosofinya kan apa? Filosofi itu kan memang itu sangat dalam, bahwa kita ini tidak abadi. Suatu saat kita akan mati. Kotong pasti. Om Bo. Sana ada abadi, Om Bo. Jadi kalau kita masih hidup dengan dalam artian bahwa kita nih jagoan, kita ini nih salah. Karena pas suatu saat kita mati. Kota sana abadi, Om Bo. Mungkin filosofi itu atau nilai itu yang Kotong semua belajar bahwa itu jadi Kotong pun mereka. Iya, Kotong jangan. Sekarang kan anak-anak sekarang gas. Nah gas jadi, itu antara terlambat, Om Bo. Terlambat ya, Kotong sebuah dosa terlalu banyak. Iya toh. Jadi Kotong begitu selesai, Kotong mau bikin apa lah?
soalnya ada apa-apa le Om Bo. Jadi itu filosofi itu beta buat itu supaya beta punya teman mungkin di grup WA bisa tahu bahwa kalau kamu menganggap kamu abadi, kamu salah telak. Karena pintu terakhir yang kamu masuk di sini jalan kamu. Pasti. Di situ. Pasti. Berikutnya menggelitik hati. Ini sensor kalau apa supaya bahasa Kupang dulu. Bahasa Kupang bablehe bos. Kenapa taruh itu? Beta langsung taruh karena bablehe ini kota pembahasan nih, maksudnya bahasa Kamsolor nih. Bablehe ini kurang ajar sebenarnya. Kurang ajar. Orang bilang bablehe ini ya dia bakatan. Om, abang Opik tahu kesana, beta pulang, Om Boban pulang kamari, beta tanya, beta kan pernah dengar bablehek nih. Hanya maksudnya untuk lebih pasti. Lebih pasti bablehek nih apa? Tanya, ada mama satu bilang begini, bablehek itu lu tahu apa? Itu bamaki ya. Bila tanya di satu, tanya di dua sumber, satu lagi bilang begini, bablehek itu bingung. Nah, beta kurang, ternyata dia tanya mang tua, baru bawa dan abang Opik ini ternyata bablehek ini ada bagata. Jadi masuk sehari-hari itu kadang-kadang kawan do ini bablehek. Dia langsung tahu itu bablehek apa. Nah, asik juga kan sekarang dia di Om Boban Channel kan supaya bahasa Kupang orang tahu. Iya, orang tahu. Anak-anak dong tahu begitu. Nah, jadi kota pembahasa Kupang nih mau dari bablehek, mau dari kimak, mau dari keok, segala macam itu ada arti semua. Apalagi lebih asik tuh Kampung Solor Air Mata. Itu cekpok terlalu gila tuh. Talak. Antero. Takis taronto. Jadi berarti begini, Bapak Opik. Iya. Bapak Opik off-nya sana pernah off ini Om Boban. Jadi beta tuh selalu perhitungan waktu. Makanya tadi beta dari beberapa hari itu beta kasih Om Boban, beta bilang hari ini karena tanggal 18. Iya, tanggal 18 karena beta feeling itu hanya feeling bahwa pasti ini hari sana ada begitu. Jadi makanya beta suruh Om Boban datang tuh. Memangnya maaf. Iya. Tadi cerita gunting bagarak itu karena mana, Bos? Hah? Karena sudah terbiasa. Jadi maksudnya kau gunakan itu terus toh. Jadi dia biasa kalau dia goyang itu mereka sudah tahu bahwa ada yang membutuhkan kotong lah. Iya, istilahnya begitu. Bagarak. Dan itu memang nyata lah. Kalau dulu buka apa mal kotong di Kamsolor juga gitu. Kayak orang tukang galing kubur itu bis galing pasti bagarak. Kayak ada kestanda bahwa ada orang mati ya ada. Dan itu bukan cerita omong kosong, itu nyata Om Bo. Iya, karena sudah terbiasa toh Om Bo. Iya. Jadi akhirnya tahu, begini, sudah tahu. Iya sudah, potong dalam hati ya sudah tahu. Jadi soalnya kaget lah. Bapak Opik, Abang Opik. Iya. Terima kasih Terima kasih kasih waktu baru ini. Mai tua semua sakes kotong ikan kuah asam. Jadi Om Boban justru ada lapar nih. Dengar lo, tadi pagi beta kasih tahu, ini hari Om Boban mau datang dibeliin lalu lari di pasar kau beli. Nah beta dia sudah jam 10, beta lah sedikit pasti Om Boban datang. Jadi beta di jalan Om Boban telepon bilang, sudi ini ada jalan buntu. Jadi beta bilang, beta kasih mai tua bilang, lu lari cepat-cepat beli ikan dulu, kau bikin kuah asam juga. Terima kasih. Terima kasih Abang Opik. Siap. Sudah bagi cerita di Om Boban Channel. Siap Om Boban. Terima kasih atas nilai atau filosofi yang siap Om Boban. Siap. Berbagi dengan Om Boban Channel. Siap. Terima kasih juga atas tugasnya. Siap. Tugas yang terima kasih bantu kotong semua. Terima kasih banyak Om Boban. Itu. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Amin. Om Boban juga sehat selalu semua. Iya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Om Boban.